Oke, teman-teman. Pertama-tama gue bersyukur banget masih bisa diberikan kesempatan untuk sharing lagi hari ini. Bentar. Untuk sharing hari ini. Jadi topik yang gue bakal bawain tuh hari ini tentang comparison trap. Nah, jadi sekarang tuh gue udah kerja, tapi gue selalu ingat masa-masa paling menyenangkan, masa-masa paling happy gitu tuh masa-masa SMA dan kuliah. Tapi at the same time, masa-masa SMA itu gue ingat masa-masa yang paling berat buat hidup gue. Soalnya waktu gue masih SMA, waktu gue masih kuliah, gue tuh belum terlalu ngerti identitas gue tuh di mana gitu. Jadi gue tuh mencari identitas gue bukannya ke Tuhan, tapi malah keluar gitu. Jadi gue melihat value gue, worth gue itu dengan cara membandingkan diri gue dengan orang lain. Kalau dengan membandingkan itu jadi kayak, gue tuh di posisi mana ya gitu teman-teman. Jadi contohnya waktu gue SMA tuh gue suka ikutan basket gitu, gue aktif di basket. Nah, jadi gue ngerasa waktu gue lagi ngeskor banyak, waktu gue um, lagi mainnya bagus, dapat MVP, terus dapat attention dari orang-orang, gue benar-benar ngerasa feel great about myself gitu teman-teman. Tapi nyatanya kalau misalnya kita taruh identitas kita dari kayak gitu, kita tuh bakal fragile banget. Jadi nyatanya di dunia ini tuh emang pasti banyak yang lebih hebat dibanding kita gitu. Jadi waktu gue setim sama misalnya cewek yang lebih jago dari gue, yang lebih bisa diandalkan, yang mungkin lebih cantik, gue tuh bukannya malah bersyukur karena ada orang yang jago, tapi gue malah insecure sama diri gue sendiri gitu. Jadi bukannya gue mikirin tentang the whole team supaya menang, tapi gue malah kayak, kenapa sih ada cewek ini gitu. Jadi kayak gue tuh bener-bener comparing diri gue sama orang lain terus gitu. Dan benar-benar hal ini tuh bikin hidup gue tuh nggak happy sama sekali, karena fokus gue tuh jadi gak benar gitu. Fokus gue tuh selalu jadi buat apa yang gue nggak punya, dan gue lupa untuk apa yang gue punya. Jadi gue menghabiskan banyak waktu untuk mengasihani diri sendiri gitu teman-teman. Nah, emang teman-teman ada juga kalau misalnya kita lagi belajar gitar nih misalnya, terus kita lihat di YouTube ada orang yang jago, kita membandingkan diri kita, tapi kita jadi semangat. Mungkin kalau untuk membandingkan diri kita seperti itu dan bikin memotivasi kita, itu mungkin bisa termasuk hal yang baik gitu. Tapi in general, dan termasuk aku, waktu aku ngebandingin diri aku dengan orang lain, aku tuh malah jadi mengasihani diri sendiri gitu. Soalnya I always feel small. Nah, makanya hari ini mau belajar tentang comparison trap. Jadi ada 5 hal yang paling sering dibandingkan oleh orang-orang. Pertama, physical, emotional, financial, spiritual, dan sosial. Mungkin kalau buat anak-anak teman-teman yang masih SMA tuh, kalau terutama perempuan, paling banyak itu di physical ya. Soalnya gue ngerasa banget waktu SMA tuh, gue tuh selalu ngebandingin diri gue dengan cewek-cewek yang lain. Kalau misalnya ngelihat cewek lebih cantik, lebih apa, gue jadi ngerasa down gitu. Tapi mungkin financial juga menjadi salah satu hal yang paling banyak dibandingkan. Contohnya kayak orang bisa pakai tas lebih bagus, bisa punya rumah lebih besar. Jadi gue kayak ada poin kayak aduh aduh malu nih gimana rumah gue bla bla bla, seperti itu teman-teman. Dan sosial tuh di sini contohnya relationship, kayak gimana keluarga kita keren gak atau apa, atau mungkin pacar kita lebih apa gitu. Jadi hal-hal ini tuh merupakan hal-hal yang paling sering dibandingkan. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita membandingkan diri dengan orang lain? Pertama itu nggak adil, teman-teman. Soalnya biasanya yang kita bandingkan itu dari fitur terbaik yang orang kita bandingkan dengan fitur yang rata-rata yang biasanya kita miliki. Contohnya gini, waktu dulu gue kuliah, teman-teman, gue tuh kayak udah mati-matian belajar, dan tapi nilainya segini-segini aja gitu, mungkin emang pas-pasan. Nah, tapi ada temen gue nih, kerjanya ngalin PR gue, gak pernah datang ngecek, tapi dia selalu dapat nilai yang selalu lebih tinggi dibanding gue gitu. Jadi kan gue kayak kesel dong, kayak bete gitu, kenapa sih kayak gak adil banget dia akhirnya diterima universitas yang lebih bagus dari gue. Jadi kayak banyak hal yang gue bandingkan, tapi itu nggak adil teman-teman. Soalnya setiap orang itu punya background yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya ditelusur lagi backgroundnya, kayak gue tuh mungkin nilainya segini karena gue ada language barrier, karena Inggris gue waktu itu
karena gue dari national school, gak sebagus temen gue yang dari international school. Nah, makanya teman-teman gak adil banget yang namanya kalau kita membandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena kita gak bisa mengetahui apa yang sebenarnya dirasakan dan dialami oleh setiap orang. Akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget news teman-teman yang gue baca. Contohnya kayak ada Miss USA, teman-teman. Bayangin Miss USA gitu, teman-teman, udah cantik banget, badannya hot, pinter, semuanya lah, populer, punya uang, semuanya teman-teman. Even dia tinggal kayak di apartemen paling mewah di New York City, tapi end up kayak dia commit suicide, dia jatuhin diri dari apartemennya. Jadi tuh bener-bener kita tuh nggak bisa lihat manusia tuh dari luarnya aja. Setiap orang tuh punya background masing-masing dan setiap orang tuh punya sesuatu yang dialaminya. Jadi waktu kita compare diri kita dengan orang lain, itu tuh nggak apple to apple, jadi tuh benar-benar nggak adil. Karena apa yang kita compare tuh biasanya cuman surface dari apa yang orang itu punya, teman-teman. Kedua, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tuh nggak bisa mengapresiasi apa yang kita miliki. Jadi fokus kita itu salah, selalu ngerasanya kita tuh nggak punya apa-apa. Jadi kita lupa apa yang kita sebenarnya punya. Jadi waktu gue kuliah juga, karena gue bener-bener ngebandingin diri gue dengan orang lain, gue jadi selalu ngerasa diri gue tuh nggak bisa apa-apa. Padahal Tuhan tuh berkati gue banget. Kayak contohnya, I'm so privileged bisa kuliah, bisa apa, dan itu tuh ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tuh itu semenjak lupa gitu, teman-teman, apa yang kita punya. Jadi membandingkan diri itu hanya akan merusak diri kita sendiri. Nah, kenapa sih teman-teman manusia itu selalu membandingkan diri dengan yang lain? Karena pikiran manusia itu terbatas, atau human's mind tuh finite gitu. Jadi apa yang kita bisa lihat ketika kita menentukan standar hidup orang, kita hanya bisa melihat hal-hal yang tangible yang bisa diukur, teman-teman. Contohnya kayak followers di Instagram, kayak seberapa like yang kalian dapat, seberapa orang view video kalian, net worth kalian, even kalau misalnya seberapa pinter kalian dari ranking, dari nilai. Itu tuh efek karena kita tuh memiliki pikiran yang terbatas, jadi semuanya harus dihitung berdasarkan nilai. Jadi karena pikiran kita yang terbatas, makanya ada hierarki di dunia ini. Jadi kayak menurut kita ada orang yang hierarkinya di atas, yang levelnya atas. Contohnya yang kayak punya banyak uang, populer, apapun. Kita ngelihat hidup mereka tuh, they have so much better life than us gitu, karena kayak quote and quote levelnya di atas, sedangkan kita mungkin yang masih levelnya mungkin termasuk yang di bawah, kita jadi mengasihani diri kita sendiri, ternyata hidup kita tuh menyedihkan, seperti itu teman-teman. Tapi itu semua tuh salah, karena yang menciptakan dunia ini tuh Tuhan gitu. Tuhan tuh punya pikiran yang tidak terbatas atau pikiran yang infinite. Jadi ketika Tuhan menciptakan setiap manusia, setiap individu, dia tuh nggak ngelihat manusia berdasarkan hal yang diukur yang seperti manusia ukur gitu. Tapi Tuhan tuh melihat setiap individu tuh secara keseluruhan, secara whole gitu. Makanya di mata Tuhan itu nggak ada yang namanya hierarki atau setiap manusia itu jadi equal atau setara. Jadi maksudnya gini, waktu ketika maksudnya gue udah di akhir hidup gue gini, Tuhan tuh bakal nanya ke gue, Jen, gue tuh udah tempatin lu di circumstances ini, di lingkungan ini, dengan masalah seperti ini. Apa sih kontribusi yang kamu lakukan untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik lagi? Aku udah kasih kamu talenta untuk berbuat seperti ini, kelebihan seperti ini. Apa sih yang sudah kamu lakukan untuk memaksimalkan talenta kamu supaya kamu bisa menjadi blessing buat orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka memiliki hidup yang lebih baik. Itu yang sebenarnya paling penting, teman-teman. Oh iya, emang teman-teman, kita nggak bisa pungkiri kalau dunia itu emang nggak adil. Emang di dunia ini banyak kesengsaraan karena emang dunia ini manusia itu udah jatuh dalam dosa. Contohnya mungkin di antara teman-teman juga ada yang mungkin lahir dari keluarga yang tidak utuh, kayak misalnya ada yang broken home, atau orang tua kita tuh benar-benar kerjanya comparing kita terus sama orang lain.
kayak banyak kesengsaraan di dunia ini. Nah, kalau teman-teman merasa emang kesengsaraan itu nyata atau real, hal yang terburuk yang bisa manusia lakukan itu menambah dan mengkontribusikan kesengsaraan menjadi lebih banyak. Kebalikannya, hal yang bisa manusia yang paling baik manusia bisa lakukan dan teman-teman bisa lakukan itu mengeliminasi kesengsaraan yang ada di dunia ini dengan membuat dunia lebih baik. Ketika teman-teman masih nggak bisa terima diri sendiri, benci diri sendiri, itu tuh kayak kita menambah kesengsaraan yang harusnya nggak ada dan yang sifatnya itu sama sekali nggak krusial. Karena kita benar-benar berharga dan kontribusi kita itu sangat diperlukan. Nah, gue suka banget buku Mere Christianity yang ditulis oleh C.S. Lewis. Jadi di salah satu quote-nya, di salah satu chapter-nya, dia tuh jelasin Christianity itu melihat setiap individual itu bukan seperti item, teman-teman, bukan kayak botol, bukan kayak bolpen, teman-teman, tapi Christianity itu melihat setiap individu itu seperti organ tubuh kita. Jadi tiap organ tubuh kita tuh unik dan punya kontribusinya masing-masing. Contohnya ini teman-teman, misalnya kalau tangan kita kan buat melakukan sesuatu, buat nulis, buat dancing, buat ngapain gitu. Tapi tangan kita jelas nih sama mata kita yang bisa melihat gitu. Tangan kita pengen jadi mata kita. Nah, the system kayak broken dong, soalnya kayak semuanya ngelihat tapi nggak ada yang bisa melakukan. Begitu juga kita manusia, setiap individu kita itu begitu unik, begitu precious, makanya kita tuh benar-benar punya tugas dan kontribusi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, tiap kita itu begitu unik, begitu kompleks, sehingga pengalaman kita itu nggak tergantikan, sehingga cara pandang kita itu nggak ada orang lain yang punya, sehingga kamu itu cuma ada satu di dunia ini. Jadi ketika kita ingin nggak bisa terima kita, dunia tuh kehilangan sesuatu yang berharga. Ketika kita pengen jadi orang lain, dunia tuh kehilangan sesuatu yang berharga, teman-teman. Ketika kita nggak mengembangkan talenta kita, ketika kita stagnan, meratapi nasib, dunia tuh kehilangan sesuatu yang berharga. Karena kita begitu berharga, begitu unik, kita punya tanggung jawab untuk berkontribusi di dunia ini. Dan di Yesaya 44 ayat 2a, Tuhan Yesus bilang, I am your creator. You were in my care even before you were born. Kalau teman-teman kita tahu kan, kayak Tuhan kita tuh percaya sama Tuhan yang perfect, yang maha kuasa, yang gak pernah melakukan kesalahan sekalipun. Dan even Tuhan tuh udah, waktu Tuhan membentuk kita, dia tuh udah punya rencana gitu. Jadi setiap kita, bentuk kita seperti ini, kita ditempatkan di circumstances ini, kita ditempatkan di keluarga ini, sekolah ini, gak ada yang namanya kesalahan atau gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Nah, di Mazmur 139 ayat 15 lebih lagi dikatain, You know me inside and out. You know every bone in my body. You know exactly how I was made, bit by bit, how I was sculpted from nothing into something. Bayangin deh teman-teman, Tuhan tuh tahu inside and out kita. Tuhan tuh benar-benar tahu every detail di hidup kita. Makanya seberharga itu teman-teman kita tuh. Nah, karena manusia itu unik dan kita tuh cuma ada satu-satunya di dunia ini, makanya mengenali diri itu adalah hal yang penting. Jadi sebelum kita bisa menerima diri kita tuh harus mengenali diri kita. Siapa sih kita itu? Mengapa penting untuk mengenali diri kita? Karena kita tuh nggak akan bisa berjalan maju kalau kita nggak tahu posisi kita sekarang ada di mana. Kita nggak akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik kalau kita nggak tahu kita itu siapa gitu. Nah, gimana sih cara untuk mengenali diri kita? Nah, satu hal buat mengenali diri kita tuh harus observasi tingkah laku. Observasi tingkah laku, teman-teman. Jadi contohnya gini, misalnya kita punya pacar nih, terus pacar kita bilang, oh gue sayang sama lu, tapi kita perhati nih, dia nggak pernah punya waktu buat kita, dia nggak pernah berkorban, dia kasar sama kita. Kita percaya nggak sih kayak sebenarnya pasangan kita itu sayang sama kita? Nah, jadi emang action speaks louder than words. Maksudnya di sini tuh seperti ini, teman-teman.
kita tuh harus reflect ke diri kita. Apakah kita benar-benar percaya Tuhan atau kita pikir kita percaya? Makanya banyak banget orang Kristen yang bilang, oh gue percaya Tuhan, tapi nyatanya tingkah lakunya tidak seperti itu. Jadi maksudnya gini, apa yang dimaksud percaya sama Tuhan, kita tuh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Tuhan tuh dari tadi di Alkitab tuh udah selalu bilang, gimana tiap individu, tiap kita itu begitu precious, teman-teman, gak tergantikan. Nah, kita harus observasi dari tingkah laku kita. Oh, kita bisa nih, kita sayang sama diri kita accept diri kita, dan kita mau berusaha sebaik mungkin. Nah, itu bukti kalau kita percaya sama Tuhan. Tapi kalau misalnya tingkah laku kita malah mengatakan kayak, aduh Tuhan, kayak kenapa sih orang itu hidupnya lebih hoki, kenapa sih aku terlahir seperti ini, kenapa, dan kenapa. Itu membuktikan, itu tuh ketika kita kayak meragukan diri kita, itu tuh seperti ngomong ke Tuhan, kayak Tuhan, kayaknya Tuhan salah deh ngebikin kita seperti ini, kayaknya waktu Tuhan ciptain kita, Tuhan ngelakuin kesalahan deh. Nah, makanya penting banget mengenali diri kita dengan cara observasi diri kita. Apakah kita benar-benar percaya dengan Tuhan, atau kita hanya pikir kita percaya? Nah, ketika kita ingin menjadi seperti orang lain, dunia kehilangan sesuatu yang berharga. Nah, jadi buat konklusi poin-poin yang aku sampaikan, aku mau ngasih tahu kalau waktu kita membandingkan diri dengan orang lain, kita tuh hanya ngabisin waktu, teman-teman. Karena even orang yang kita bandingin juga dia mah nggak berasa apa-apa. Jadi waktu kita compare ourselves to others, itu cuman habisin waktu kita. Kenapa? Karena kita jadi fokus kita tuh salah. Jadi kita nggak bisa mensyukuri apa yang kita punya pertama. Jadi hidup kita tuh kayak miserable gitu. Terus kita nggak selalu mengasihani diri sendiri dan nggak pernah appreciate apa yang kita miliki. Kedua, teman-teman harus ingat kenapa kita selalu membandingkan diri kita, karena pikiran manusia yang terbatas, sehingga kita selalu melihat hal yang tangible yang bisa dihitung dan diukur untuk melihat value kita, padahal itu salah. Kita harus belajar dari cara pandang Tuhan yang melihat manusia itu secara keseluruhan. Jadi harus selalu fokus ke diri kita, ke apa yang kita punya, dan dari situ mengembangkannya. Yang ketiga, mengenali diri kita itu penting karena manusia itu begitu unik dan kompleks. Dan caranya mengenali diri kita dengan observasi tingkah laku kita. Apakah kita benar-benar percaya Tuhan atau kita pikir kita percaya? Nah, yang terakhir, the only one you should compare yourself is to you. Maaf teman-teman, ada pesawat. Ya, the only one you should compare yourself is to you. Your mission is to become better today than you were yesterday. Jadi di terakhir teman-teman, aku cuma mau sampaikan kayak aku, Ko Alvin, Ko Riki, Ko Gary, dan semua teman-teman Lighters ini tuh benar-benar seorang pribadi yang berharga, yang tidak tergantikan, dan benar-benar nggak ada kayak persis kayak kita di dunia ini. Makanya kontribusi kita itu menjadi penting karena kita punya tanggung jawab yang diberikan ke kita untuk kontribut ke dunia ini dan membuat dunia menjadi lebih baik. Sehingga teman-teman yang SMA jangan ngabisin waktu pengen jadi orang lain, tapi fokus ke diri kita, dan yang penting kita menjadi lebih baik tiap harinya. Terima kasih teman-teman atas kesempatan bisa sharing hari ini. Semoga bisa terberkati.